The film was translated and narrated by M Media. Halo, Ketua. Ketua, istri dan anakmu yang telah lama hilang telah ditemukan. Baru-baru ini, Kamar Dagang Dasia telah menertibkan industri konstruksi. Kami menyelidiki dan menemukan sebuah pabrik di Yunceng, di mana kami menemukan seorang pekerja. Situasinya dan situasi putramu benar-benar identik. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa dia adalah putramu. Bagaimana dengan istriku? Istrimu 5 tahun yang lalu meninggal dunia karena sakit. Ketua, 25 tahun. Para bajingan pedagang manusia itu menculik istriku dan anak, menyebabkan keluarga kami terpisah selama genap 25 tahun. Untungnya, aku setidaknya sudah menemukan anakku. Siapkan dirimu. Aku ingin bertemu anakku. ya. Namun, Ada apa? menurut penyelidikan kami, Tuan Muda tampaknya memiliki utang yang sudah jatuh tempo. Kami khawatir. Apa maksudmu anakku? Tidak membayar utangnya dan berkelakuan buruk. Ketua, bagaimanapun Anda masih Presiden Kamar Dagang Dasia, seorang pria bernilai ratusan miliar, orang terkaya Dasia. Seperti kata pepatah, uang bisa merusak hati seseorang. Saya khawatir, setelah bertahun-tahun, Tuan Muda mungkin tidak persis seperti yang Anda bayangkan. Ketua, ini tempat Tuan Muda bekerja. Tepat di sini. Baiklah, aku mengerti. Jika terjadi sesuatu, aku akan menelponmu. Dimengerti. Paman, mencari seseorang. Xiao Juan. Aku adalah ayahmu. Ayah, apa yang kau katakan? Kamu punya tanda lahir di sini. Kau. Bagaimana kau tahu? Lihat. Ini fotomu waktu umur 5 tahun, bersamaku. Ini kau? Ayah, Nak. Ayah akhirnya menemukanmu. ayah. Aku tinggal di sini. Ayah, cepat kemari. Tantan. Ayah, Kemarilah. Sangat penurut. Xiao Juan. Ini adalah Ini putriku, Tantan, cucumu. Tantan, bilang kakak. kakek. sangat penurut. Kakek peluk. Aku punya seorang cucu perempuan. Ayah, kemarilah duduk. Tang-Tang, ayo bermain di sana. Tang-Tang, duduk di sini. Anak baik, Tang-Tang. Nak, kamu tidak memiliki hidup yang mudah selama bertahun-tahun. Aku baik-baik saja. Masalahnya adalah, Tang-Tang telah menderita. Dia memiliki kondisi jantung bawaan. Aku tidak bisa menangani pengasuhan sendirian. Di mana ibu Tang-Tang? Ceritanya panjang. Jangan bicarakan dia. Ayah, minumlah air.
Ayah, dan kau. Bagaimana kabarmu selama beberapa tahun ini? Ayah, seperti yang kamu tahu, beberapa tahun terakhir ini, untuk cari ibumu, dan untukmu, aku menghabiskan semua tabunganku, termasuk rumah di kampung halaman. Aku juga menjualnya. Sekarang aku tidak punya tempat tujuan. Aku berpikir untuk datang ke tempatmu. Untuk melihat, apakah kamu keberatan? Xiao Chuan, jika kamu benar-benar kesulitan, maka lupakan saja. Aku akan kembali tinggal di rumah lamaku. Tidak masalah sama sekali. Ayah, aku suka kakek. Bisakah kita tinggal bersama kakek? Tentu saja bisa. Ayah, aku putramu. Masalah apa yang mungkin ada? Tidak masalah. Selama aku ada makanan, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu dan Tangtang kelaparan. Namun, akhir-akhir ini, aku tidak terlalu baik secara finansial. Bagaimana kalau begini? Besar, aku akan membawamu ke lokasi konstruksi kita untuk mencari pekerjaan muda. Mulai sekarang, keluarga kita akan hidup bersama. Baiklah, Ayah ada di depan. kamu ambil call ini. Kamu bisa carikan aku kerjaan. Jangan khawatir, Ayah. Tunggu sebentar, saat kita bertemu Mandor, kau jangan bicara. Aku yang akan bicara. Ayo pergi. Mandor Wang. Ini Mandor Wang. Halo, Mandor Wang. Li Chuan. Ada apa? Mandor Wang. Ini ayahku. Dia baru saja datang dari desa. Aku berpikir, jika ada kerjaan yang lebih mudah di sini untuk dicarikan baginya. Ada ruang boiler. Pekerjaan menyalakan boiler. Pekerjaan itu mudah dilakukan, tapi sulit diatur. Aku mengerti. Mandor Wang. Ini kubis segar. Ayahku membawanya dari desa. Tolong lihatlah. Baiklah. Anggap dirimu masuk akal. Bawa ayahmu bekerja sekarang. Terima kasih, Mandor Wang. Ayah, Tunggu. Xiao Chuan, kami datang ke lokasi konstruksi untuk bekerja. Jadi, kita masih harus bayar untuk dapat kerja. apa maksud semua ini? Li Chuan, apa ayahmu tidak mengerti aturan? Aku tidak akan mengambil kubis ini. Mandor Wang, tidak. Kau tidak bisa melakukan itu. Kau harus menerimanya. Ayahku tidak mengerti aturannya. Tolong lebih pengertian. Xiao Chuan, apa yang kamu lakukan? Ayah, ini aturannya. Kau tidak mengerti. Mandor Wang. Li Chuan. Bukan berarti aku tidak mau menerimanya. Hanya saja kubis ini sepertinya sudah busuk. Tidak bisa dimakan. Oh, benar. Tapi Mandor Wang, uang yang kumiliki, aku menggunakannya semua untuk membeli kubis ini. Bagaimana kalau begini? Saat aku gajian bulan The depan, film was translated aku akan membelikanmu and 2 lagi. narrated by M Media. Begitu baru benar. Kedepannya, lebih hati-hati. Ya. Bagaimana kalau begini? Aku akan kenalkan kamu sama pekerjaan bagus. Hari ini, Tuan Muda dan Nona Muda dari grup Jiangong kami akan datang untuk memeriksa lokasi konstruksi. Siapapun yang pergi menyambut mereka akan dibayar lebih dulu. Bagaimana? Kalian ikut atau tidak? Itu luar biasa. Aku akan pergi. Mandor Wang, aku pasti akan bekerja dengan baik. Ayah, ayo pergi. Sambutan hangat. Selamat datang Tuan Muda dan Nona Muda. Selamat datang Tuan Muda dan Nona Muda. Selamat datang. 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 Semua lokasi konstruksi sudah berhenti kerja, hanya untuk menyambutnya. Pemandangan ini terlalu megah. Ayang, kecilkan suaramu. Ada begitu banyak orang di sini. Selamat datang, Ketua Gao. Ketua Gao, kehadiranmu untuk membimbing kerja kami. Sungguh suatu kehormatan bagi kami. Terlatih dengan baik, bukan? Semua ini berkat manajemenmu yang hebat. Bulan ini, tidak ada yang berani meminta gaji mereka. Memang, aku tidak salah menilaimu. Ketua Gao, di sini terlalu sederhana. Kenapa kita nggak ke kantorku saja? Aku akan membuatkanmu secangkir teh. Kita bisa mengobrol sambil minum. Haha, ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Aku akan menunggumu di mobil.
Baiklah, ayo pergi. Wanti. Benar-benar kau. Li Chuan. Siapa dia? Ayah. Dia istriku. Ibu Tang. Wanti. Istri. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu salah mengira aku orang lain. Aku bukan istrimu. Aku nona muda. Dari grup Jian Gong. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Gimana bisa kamu lakukan ini? Tinggalkan aku dan putri kita, tanpa peduli, untuk menjadi istri ketua Gal. Lepaskan. Saya tidak punya anak perempuan, dan aku takkan pernah jadi istri siapapun. Pekerja migran sepertimu. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan minta tolong. Kamu bisa tidak menganggapku. Tapi bagaimana dengan Tang? Kondisi Tang kembali memburuk. Apa kamu tahu? Penyakit putrimu. Bagaimana perkembangannya? Operasi pertama Tang menguras semua tabungan keluarga. Dan sekarang, sebentar lagi, saatnya untuk operasi putaran kedua. Aku sudah meminjam uang kemana-mana, hanya untuk mengumpulkan biaya pengobatannya. Jadi utang Xiao Chuan adalah untuk cucuku. Xiao Chuan, Tang membutuhkan operasi. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ayah, demi mencariku, ayah sudah habiskan semua tabungan ayah. Bagaimana aku bisa merapotkan ayah? Ini rekam medis Tang. Lihat sendiri. Sudah ku bilang. Aku tidak mengenalmu. Penyakit putrimu tidak ada hubungannya denganku. Baiklah. Nyonya Ketua Gal. Aku seorang pekerja migran. Aku tidak pantas untukmu. Kalau begitu, tolong bantu aku dan bayarkan gajiku, ya. Apa gunanya membantumu? Biaya operasi putrimu butuh 300.000. Dengan usahamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantunya? Jika kamu benar-benar peduli padanya, maka tolong pergi sekarang. Biaya pengobatannya akan dibayar oleh seseorang. Kamu. Nona muda, kamu sudah keterlaluan, bukan begitu? Bagaimanapun juga, kamu adalah ibu Tang. Tintin. Apa yang kalian semua bicarakan? Mengapa aku mendengar? Ibu anak itu. Siapa yang kalian bicarakan? Apa kau mengenalnya? Tidak, aku tidak. Dia menghentikanku dan meminta gajinya. Gaji. Siapa yang mau gaji? Aku. Ketua Gal. Putriku sakit. Dia butuh banyak uang. Tapi gajiku sudah tertunda selama setengah tahun. Aku mohon, tolong, bayarkan gajiku. Ada apa ini? Mandor Wang. Untuk hal seperti ini terjadi, kau, sebagai manajer, apa kau benar-benar mengawasinya? Ya. Saudara, putrimu sakit. Ya. Ketua Gal, putriku membutuhkan operasi segera. Biaya operasinya adalah 300.000. Sebanyak itu. Baiklah, itu tentu butuh perawatan yang tepat. Baiklah, kalau begitu, tentang gajimu, aku akan mengurusnya untukmu. Bagaimana? Benarkah? Terima kasih, Ketua Gal. Terima kasih. Jangan dibahas. Gajek, Kang, kemarin, aku akan selesaikan untukmu. Kau bajingan sialan. Kalian semua, Kau menuntut gaji dari wanitaku. Siapa lagi yang mau gaji? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tuan muda Gau,
Bagaimana kalau kita sudahi saja? Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Tintin. Kau akan menjadi nyonya muda, grup Jiangong. Dia berani menyentuhmu. Bukankah itu menampar mukaku? Anjing seperti ini, yang tidak tahu aturan. Tentu saja, aku harus dengan benar mendisiplinkannya. Bawa dia pergi, tangani dia sampai tuntas, ya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku tidak akan pergi. Aku tidak akan kemana-mana, lepaskan. Dengan kecepatan tercepat, pergi ke Jiangong Group, lokasi konstruksi. Aku paling benci orang yang tidak mengikuti aturan. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kau sendiri yang mencari masalah. Hentikan itu, kalian semua. Presiden telah memerintahkan. Semua orang, mohon ikuti saya ke grup Jiangong, lokasi konstruksi untuk inspeksi. Ya. Grup Jiangong, lokasinya di daerah terpencil pinggiran utara. Semua orang, dengan kecepatan tercepat, mengemudi ke sana untuk menyambut presiden. Orang tua, apa kau buta? Atau hanya pikun? Apa kau juga mau dipukuli? Yang aku tahu adalah, Kamar Dagang Dasia punya peraturan jelas. Melarang penundaan upah pekerja migran. Kamu tidak hanya menunda upah, tetapi kamu juga menyerang orang. Kamu terlalu berani. Tangani dia. Baik. Tunggu. Kalian semua melakukan ini. Kamu nggak takut orang-orang dari Kamar Dagang Dasia akan menangkapmu basah? Ketua Gao. Bagaimana dia tahu tentang inspeksi itu? Bagaimana kau tahu? Bagaimana aku tahu tidak penting. Orang-orang dari Kamar Dagang mungkin tiba kapan saja. Jika Kamar Dagang mengetahuinya, kamu menunda upah. Bagaimana aku bisa The biarkan film was Jiangong Groupmu translated untuk terus and beroperasi? narrated by M Media. Jangan mencoba menggetakku. Para inspektur dari Kamar Dagang Dasia paling cepat baru akan tiba besok. Bagaimana kamu tahu? Mereka tidak akan datang hari ini. Lagi pula, itu tidak penting. Jika kamu menunda pekerja migran, upah bahkan 1 hari. Jiangong Groupmu, tunggu saja sampai tempat itu tutup. Ketua Gao, orang tua ini nggak bakal laporin kita, kan? Dia tidak punya kemampuan. Baiklah, anggap saja kau kejam. Semuanya, aku tahu kalian semua menginginkan gaji kalian, tapi grup Jiangong kami juga memiliki kesulitannya sendiri. Proyek ini telah menemui masalah. Sebuah bagian mekanis tersangkut di sumur pengeboran ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan, proyek tidak bisa dilanjutkan. Dan kita juga tidak akan dibayar. Bagaimana kalau begini? Hari ini, aku kasih kalian semua kesempatan. Siapapun yang menyelesaikan pekerjaan ini dan menyelesaikan masalah, saya akan membayar gaji mereka. Saya tidak akan menarik kembali perkataan saya. Terakhir kali, Pak Tua Wang sepertinya turun untuk mengambil suku cadang dan tidak pernah kembali naik setelah itu. Pekerjaan ini benar-benar mematikan. Bisakah kita masih meminta bayaran ini? Menurut saya, lupakan saja. Jangan mempertaruhkan nyawa kita. Tidak ada yang berani melakukannya. Sayang sekali. Kesempatan ini diberikan kepadamu. Jika kamu tidak bisa memanfaatkannya, jangan salahkan saya kalau nggak bisa bayar gajimu. Aku akan mengambil pekerjaan ini. Xiao Chuan, apa yang kamu lakukan? Ayah, Tangtang membutuhkan uang ini. Aku akan mengambil pekerjaan ini, tapi kamu harus menjamin selama aku berhasil. Kamu akan membayar gajiku? Tidak masalah. Berikan aku peralatan perbaikan darurat. Saya lupa memberitahumu. Setelah kerusakan terakhir, peralatan perbaikan darurat ini rusak. Jika kamu turun, tidak ada tindakan perlindungan. Apel, Kamu tidak punya peralatan. Bukankah ini mempertaruhkan nyawamu? satu set peralatan berharga ratusan ribu. Apakah nyawa kalian seharga uang sebanyak itu? Jika kamu bisa melakukannya, lakukanlah. Jika tidak bisa, pergi sana. Baiklah, jika kamu tidak mau membawanya, ya sudah. Xiao Chuan, jangan gegabah. Ayah, jangan coba membujukku. Sudah cukup sulit untuk mendapatkan bayaran. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Tangtang masih menunggu uang ini untuk menyelamatkan nyawa. Tidak. Aku tidak akan mengizinkannya. Tahan dia. Ya, penjaga. Apa yang sedang kamu lakukan? Pak Tua, kamu tonton saja. Berhenti mengomel.
Tuan Muda Galuh, kalau tidak, lupakan saja. Bukan apa-apa. Hanya untuk bersenang-senang. Lagi pula. Bukankah dia juga menyetujuinya? Li Chuan, aku memperingatkanmu, jangan sembrono. Penyakit Tangtang, selalu ada cara untuk menyelesaikannya. Nona muda. Hidupku. Bukan urusanmu. Ayah. Aku akan segera naik. Xiao Chuan, jangan turun. Xiao Chuan, Ada apa? Dia tidak benar-benar mendapat masa lalu. Kak, saya rasa sesuatu kemungkinan besar terjadi. cukup kami tidak mau uangnya. Tarik anakku ke atas. Itu tidak akan berhasil. Kecuali dia naik sendiri. Tuan Muda Galuh, jika ini terus berlanjut, seseorang akan mati. Bukan apa-apa. Semua orang melihatnya. Dia sendiri yang mencari mati. Apa hubungannya dengan saya? Berikan talinya padaku. Aku ingin menarik anakku ke atas. Mohon maaf, tangan saya tergelincir. Xiao Chuan, Li Chuan, naik. Dia sudah di atas. Dia sudah naik. Xiao Chuan, kamu baik-baik saja. Ayah. Aku baik-baik saja. Aku menemukan bagiannya. Kamu bisa membayar gajiku sekarang. Kamu punya nyali. Kemarilah. Saya akan membayar gajimu. Xiao Chuan, Xiao Chuan, mengapa mereka belum sampai? Sebentar lagi, Sekretaris Su ada di depan sana. apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang saya lakukan? Kamu melemparkan pelacur itu yang dipermainkan putramu padaku. Kamu pikir saya tidak tahu? Tuan Muda Galuh, apakah kamu salah paham? Salah paham. Masih berpura-pura polos di hadapan saya. Bukankah kamu memberitahu saya bahwa kamu masih perawan? Kamu dan pria ini bahkan punya anak perempuan. Tidak. Tuan Muda Galuh, aku tidak mengenalnya. Tidak mengenalnya. Kamu baru saja memanggilnya dengan nama anak perempuanmu, Kang, nama anak haram itu. Bagaimana kamu tahu? Aku. Maafkan aku. Tuan Muda Galuh, aku tidak bermaksud menipumu. Saya sudah tahu. Kamu terus membuat alasan, tidak membiarkan saya menyentuhmu, dan kamu meminta saya 300.000 sebagai mahar. Jadi itu untuk pengobatan anak harammu. Tidak, bukan. Tidak. Tuan Muda Galuh, penyakit putriku. Benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kumohon, aku memohon padamu, maukah kamu meminjamkan uang padaku? Tintin. Hentikan. Bubarlah. 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 Beraninya kamu menipu saya. Hari ini, saya akan bermain-main denganmu dengan benar. Dasar binatang, lepaskan dia. Xiao Chuan, Xiao Chuan, Baiklah. Kalau begitu saya akan berurusan denganmu dulu. Terus pukul. Xiao Chuan, Tidak. Jadi kamu sangat peduli padanya. Kalau begitu saya akan mulai denganmu. berhenti. Lepaskan anakku. Diam. Nenek tua, hari ini, saya akan membiarkanmu melihat dengan jelas bagaimana putramu mati. Xiao Chuan, Lepaskan. Tidak. Xiao Chuan,
Semuanya berhenti. Kamar Dagang Dasia, atas perintah Presiden, kami datang ke grup Jian Gong untuk memeriksa dan memperbaiki. Siapa Gao Xiaobao? Orang-orang dari kamar dagang Dasia, bukankah seharusnya mereka tiba besok? Mengapa mereka ada di sini hari ini? Saya juga tidak tahu. Ini saya. Halo, pemimpin. Saya menerima laporan bahwa grup Jian Gong Anda menahan gaji karyawan. Saya sengaja datang untuk menyelidiki. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan menyiksa karyawan Anda. Tidak. Pemimpin, Anda salah paham. Kami sedang menghukum karyawan yang tidak jujur. Oh, benar. Orang ini dapat balasan yang pantas. Hukuman? Saya akan bilang itu penyerangan. Anda bahkan berani menyentuh orang dari kamar dagang Dasia, grup Jian Gong Anda, apalagi yang tidak sanggup Anda lakukan. Orang-orang dari kamar dagang. Orang-orang dari kamar dagang Dasia, kapan mereka datang ke grup Jian Gong kita? Bajingan. Tuan Li ini adalah presiden kamar dagang kami. Adalah penyelidik yang kami undang. Tuan Li sudah berkali-kali memperingatkan Anda, tapi Anda mengabaikan nasihatnya. Tapi Anda malah makin nekat dan menindas orang. Penjaga. Tidak. Gao Xiaobao, karena menahan gaji dan melindungi preman, kejahatan Anda sangat keji. Bawa dia ke ruang investigasi perusahaan untuk dihukum, dan grup Jian Gong akan dikeluarkan dari kamar dagang Dasia. Tidak, ini semua salah paham. Pemimpin, kesalahpahaman. Saya bisa menjelaskan. Pemimpin, lepaskan saya. Halo, Tuan Li Chuan, saya Sekretaris Su. Terima kasih, Sekretaris Su. Bolehkah aku meminta satu bantuan lagi? Bantu aku mendapatkan gajiku kembali. Putriku sakit. Dia membutuhkan sejumlah besar uang untuk pengobatan. Aku mohon padamu. Kakak Xiong. Ada anak kecil di sini. Nah, aku rasa dia tidak kecil sama sekali. Anda pasti Li Chuan, kan? Kamu sangat sopan. Ayah, siapa orang ini bagimu? Lihat apa yang kamu bilang. Tentu saja, aku kekasih ayahmu. Jangan bicara omong kosong. Dia teman sekelas. Hanya teman sekelas lama. Anak baik, aku pinjam ayahmu sebentar. Bibi Helan dan aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Ya Tuhan. Ayahku benar-benar masih kuat di usia tuanya. Tantan, Halo, ayah. tunggu, ada apa? Ibu datang menemuiku barusan. Dia bilang dia akan menikah. Apel. Tintin, gimana kamu bisa menikah sama orang lain? Tang. Ibu akan kembali ke rumah kakek dan nenek. Apakah ayah masih akan datang menemuiku? Tentu saja. Tapi ibu akan segera menikah. Jadi mungkin akan butuh waktu sebelum ibu bisa menjemputmu. Jika ayah pergi, ayah akan sedih. Ayah akan mengerti kesulitan ibu. Tintin, tunggu aku datang mencarimu. Wanting, kau tahu perasaanku padamu. Saya datang kali ini, berharap kau mau menikah denganku. Nah, lihat Tuan Muda Kai. Betapa tulusnya dia. Dan dia sangat berbakat. Ayahnya juga direktur pabrik tekstil desa kami. Latar belakang keluarganya juga bagus. Apa yang masih kamu pikirkan? Cepat katakan ya. Ibu, Tuan Muda Kai,
Ada sesuatu yang perlu aku akui pada kalian semua. Sebenarnya, Li Chuan dan aku punya. Tintin, Li Chuan, ini aku. Li Chuan. Ibu, jangan panggil aku ibu. Masalah antara kamu dan putriku. Kami tidak pernah menyetujuinya. Keluarga kami juga tidak menyambutmu. Pergi dari sini. ibu. Aku datang untuk Wan Ting. Aku tahu kalian semua meremehkanku, tapi aku ingin bertanggung jawab atas Wan Ting. Hanya denganmu. Keluarga kami di desa ini dianggap keluarga terpandang dan kaya. Kamu, anak miskin sepertimu. Hak apa yang kamu miliki untuk menikahi putriku? Kau adalah milik Wan Ting, mantan pacar yang membawa tas berat, bukan? Saya menyarankan Anda menjauhi dia, karena Anda sama sekali tidak pantas menikahinya. Siapa kau? Apa urusan masalah antara Wan Ting dan aku denganmu? Kau, Li Chuan. Jika kau ingin menikahi putriku, kau harus menunjukkan ketulusan. Kau tidak bisa memberinya kebahagiaan. Tuan Muda Ci bisa. Lupakan saja ide itu. Ayah, aku bisa memberikan kebahagiaan pada Wan Ting. Wan Ting, beri aku kesempatan. Demi keluarga kita saja. Ya. Aku. Siapa yang keluargamu? Biarkan saya memberitahu Anda kebenarannya. Tanggal pertunangan Wan Ting sudah ditetapkan. Jika kau berani muncul di hari pertunangan, kita akan berhadapan. Tepat di depan Wan Ting dan semua kerabat. Biarkan semua orang melihat siapa yang benar-benar pantas mendapatkan Wan Ting. Baiklah, itu kesepakatan. Sampai jumpa di hari pertunangan. Baiklah. Kamu sendiri yang mengatakannya. Pada hari pertunangan, kamu akan bersaing dengan Tuan Muda Kai. Dan itu akan membuatmu menyerah pada niat jahatmu. Nak, ayo pergi. Wan Ting, Li Chuan, apa kau benar-benar akan datang di hari pertunangan? aku pasti akan datang. Tunggu aku. Jangan bergerak. Jika putraku kembali, tidak akan baik jika dia melihat ini. Cepat, katakan padaku kenapa kamu datang menemuiku. Lihat, kamu lupa lagi, kan? Ulang tahunmu yang ke-55 dalam beberapa hari lagi. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Aku membelikanmu mobil. Juga, itu baru saja ditambang dari tambangku. Giok hijau kaisar kualitas terbaik. Aku memberikan semuanya padamu. Sudah berapa kali aku memberitahumu, aku tidak butuh barang-barang ini. Kamu terus kirim ini dan itu. Untuk apa repot-repot? Kalau aku ganggu, nikahi aku cepat. Aku tidak punya niat itu. Ayah, aku kembali. Cepat bangun, putra dan cucuku sudah kembali. Jangan biarkan The mereka film was melihat sesuatu translated yang mencurigakan. and narrated by Baiklah, M Media. aku benar-benar tidak mengerti kamu. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Ayah, Ada apa? Terlihat sangat khawatir. aku dalam masalah. Kukira itu sesuatu yang serius. Jadi ini tentang melamar pernikahan. Ayah, kenapa kau tidak gugup sama sekali? Kenapa aku harus gugup? Ini adalah hal yang baik. Aku nggak bisa banyak bantu waktu kamu nikah dulu. Kali ini, untuk pertunanganmu, aku pastikan melakukannya dengan benar. Tolong jangan bercanda. Dengan kondisi di kampung halamanku, apa yang bisa dibantu? Jangan berani-beraninya tidak percaya padaku. Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Lihat buah hadiah di meja itu. Mereka mungkin akan berguna saat kamu melamar. Ambil saja dan gunakan untuk sekarang. Kunci mobil. Sebuah gelang. Kunci mobil ini. Ini bukan untuk skuter listrik, Kang. Dan gelangmu ini. Semakin kulihat, makin mirip barang pedagang kaki lima. Kamu tidak mengerti, ini disebut giok hijau kaisar. Giok hijau kaisar. Apa itu giok hijau kaisar? Bagaimanapun, kamu urus sendiri. Aku harus kembali ke rumah lama kita untuk mempersiapkan pernikahanmu. Ayah. Ayah, Ayah, kita mau kemana? Tantan, ibumu akan menikah dengan orang lain. Haruskah kita pergi menjemputnya kembali? Baiklah, Di mana mobilnya? ayah ada di sana. Ayo pergi. BMW. Terima kasih, terima kasih, Terima kasih, terima kasih. terima kasih.
para tamu dan teman-teman yang terhormat. Selamat datang semuanya untuk menghadiri perjamuan pertunangan putri saya. Semuanya, tolong jangan terlalu formal. Silakan anggap rumah sendiri. Kakak laki-laki, kakak ipar perempuan. Selamat, Tinting bertunangan hari ini. Sebagai paman keduanya, saya benar-benar harus menunjukkan penghargaan saya. Tinting. Ini adalah anting-anting emas murni dari toko perhiasan Yuncheng. Paman kedua mendoakan pertunanganmu bahagia. Terima kasih, paman kedua, kakak kedua. Pantas saja Anda pemilik toko perhiasan. Anda sudah mengeluarkan biaya sebesar itu. Apa yang kamu katakan? Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Apakah mempelai pria sudah datang? Aku benar-benar ingin melihat milik siapa pemuda tampan ini. Segera tiba. Dia akan segera tiba. Dia datang. Paman, Bibi, aku terlambat. Ini adalah hadiah pertunangan untuk Tintin. Ini sangat indah. Ini pasti bernilai banyak uang, kan? Kakak ipar. Ini jog-jog kualitas es. Kualitas dan kejernihan yang luar biasa. Ini bernilai setidaknya 200.000. 200.000. Kakak ipar. Menantumu ini benar-benar mengesankan. Paman kedua, Anda terlalu memuji saya. Anda terlalu memuji saya. Li Chuan, kenapa kau belum sampai? Saya rasa Tuan Muda Kai juga sudah tiba. Kenapa kita mulai perjamuan sekarang? Ya, Tintin. Ayo cepat bertunangan. Ya, Paman, bilang dong ini benar. Kalau begitu, mari kita mulai. Ayah, tunggu sebentar lagi. Li Chuan belum tiba. Dia bilang akan datang bawa hadiah pertunangan. Gadis bodoh. Mengapa menyebut si tidak berguna itu sekarang? Sungguh sial. Kakak ipar. Kenapa orang lain yang bawa hadiah pertunangan? Sebenarnya, keluarga Anda punya berapa menantu? Ini keluarga saya. Hanya Tuan Muda Kai yang menjadi menantu. Sedangkan Li Chuan itu, dia hanya orang tidak berguna yang sombong. Dia bilang akan datang rebut pengantin dari Tuan Muda Kai. Saya rasa dia mungkin takut kehilangan muka. Dia bahkan belum berani muncul sampai sekarang. Bibi, The film was menurutku, translated and narrated dia by mungkin N mengendarai Media. sepeda listrik rusak. Berkeliaran di pegunungan. Tidak bisa menemukan jalan pulang. Sekarang dia mungkin bahkan tidak tahu selokan mana dia berakhir. Paman, ini luar biasa. Menantu Anda ada di sini. Menantu-menantu, apalagi yang kumiliki. Aku hanya punya satu menantu ini, Tuan Mudachi. Aku bicara tentang yang sebelumnya. Menantu, lihat, dia mengendarai BMW. Apa? BMW. Li Chuan benar-benar datang. Paman, mobil ini mungkin disewa. Dia seorang kuli panggul. Mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Dia tidak bisa menabung banyak uang dalam setahun. Sekarang dia menyewa mobil mewah. Dan dia pamer. Sungguh memalukan. Tintin, aku di sini. Li Chuan, kau akhirnya datang. Aku sudah menunggumu. Benarkah? Kupikir kau tidak ingin bertemu denganku. Bodoh. Aku hanya ingin melihat apakah kau punya keberanian untuk datang mencariku. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Tentu saja. Tintin, kita adalah suami istri. Kita adalah keluarga. Keluarga ini tidak bisa tanpamu. Siapa kau ini? Mulai hari ini dan seterusnya, Tintin adalah wanitaku. Aku memperingatkanmu. Kau jauhi dia. Ayah, paman ini siapa? Dia sangat jelek. Dan dia berbicara dengan sangat kasar. Anak liar siapa ini? Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan memukulmu. Tang-Tang bukan anak liar. Dia adalah anak Tintin dan aku. Anak siapa yang kamu bilang dia? Anak Tintin dan aku. Ting-ting, apakah ini benar? Itu benar, Ibu. Tang-Tang adalah anak Li Chuan dan aku. Kakak ipar. Bukankah Tintin seharusnya seorang gadis lajan? Apa ini bagaimana dia bisa punya anak? Mengapa tidak tahu The katakan film lebih was awal? translated Lihatlah and semua orang ini. narrated by Kau malu N gimana Media. nikah sama Tuan Mudachi? Tidak apa-apa, Paman. Bahkan jika Tintin punya anak. Asal dia mau putus sama si tidak berguna ini. Aku masih bersedia menikahinya. Ting-ting, dengarkan saja.
Betapa berjiwa besarnya Tuan Muda Kai. Dengarkan. Mengapa kamu tidak cepat usir si tidak berguna ini, Ibu? Karena Li Chuan sudah ada di sini. Berikan saja dia kesempatan. Kamu sudah gila. Pria tidak berguna ini. Apa yang bisa dia berikan padamu? Tidak berguna? Kau benar-benar tidak berguna. Hadiah pertunangan yang kuberikan pada Tintin adalah giok-giok kualitas S senilai 200.000. Beraninya kau datang dengan tangan kosong. Aku memperingatkanmu. Keluar dari sini sekarang juga. Itu benar. Tak ada hadiah, tapi kamu mau nikah sama putriku. Kamu bermimpi. Aku tidak datang dengan tangan kosong. Ini adalah gelang giok hijau kaisar. Giok hijau kaisar. Apakah kau tahu berapa nilai giok hijau kaisar? Kau mampu memberikannya. Itu mungkin. Disewa lagi. Atau dicuri. Apakah gelang ini asli? Itu benar sekali. Oh tidak, benda ini tidak benar-benar palsu. Kak, aku juga tidak tahu apa-apa tentang perhiasan. Jika itu palsu, maka ambil kembali. Begitu banyak tamu di sini menyaksikan lelukon. Ayah, paman kedua kan punya toko perhiasan. Kasih paman kedua lihat, nanti tahu asli atau palsu. Ya, kakak kedua. Kau pergi lihatlah. Ketua, semua barang untuk pertunangan Tuan Muda sudah disiapkan. Sangat bagus. Sekali. Aku akan buat pesta pertunangan untuk putraku. Begitu hikmat. Sekretaris Su, ayo pergi. Ya, Besar. Permisi. Aku terlambat. Hari ini, aku datang untuk mengatur pertunangan untuk putraku. Besan. Anda di sini. Ayah, seseorang mencuri istri putramu. Ada apa ini? Anak ini bawa giok hijau kaisar palsu. Bilang itu hadiah pertunangan untuk Tintin. Ini adalah giok hijau kaisar yang asli. Apa? Apel. Apel. Jadi itu asli. Ayah benar-benar tahu cara menikmati hidup. Ayah bilang ini asli. Tidak salah. Bahan murni. Padat dan berisi. Ini adalah potongan kelas atas di antara giok-giok hijau kaisar. Aku perkirakan tidak kurang dari 5 juta. 5 juta. Tapi aku ingat gelang giok-giok hijau kaisar ini. Tidak ada yang kedua di seluruh Yuncheng. Hanya Ratu Perhiasan Helan yang memilikinya. Jadi mengapa ini ada di sini? Aku adalah manajer cabang perhiasan di Yuncheng. Bisakah kau tunjukkan padaku? Ini persis barang koleksi ketua kami. Giok-giok hijau kaisar tertinggi ini. Yang baru saja kami buka bulan lalu. Presiden kami juga bermaksud memberikannya kepada orang terkaya di Dacia. Bagaimana kau mendapatkannya? 80% yakin dia mencurinya. 80% apa? Ini pasti dicuri. Kamu benar-benar hebat. Berani mencuri dari pemilik perhiasan itu. Ketua, di depan sana adalah rumah Nyonya Muda. Aku harus buat putraku bangga dan dihormati. Ganti rugi padanya dengan baik. Ayo masuk. Ya. Kau baik-baik saja. Ini bukan pencuri. Kenapa ibu memukulku? Jika kamu tidak mencurinya, kalau begitu beritahu kami, dari mana gelang giok imperial ini berasal? Gelang ini adalah Ratu Perhiasan memberikannya kepada ayahku. Ratu Permata memberikannya kepada ayahmu. Barang senilai 5 juta diberikan kepada ayahmu.
Menurutmu ayahmu itu siapa? Orang terkaya di Dacia? Kenapa Ratu Perhiasan memberimu barang semahal itu? Tolong katakan yang sebenarnya. Dari mana sebenarnya itu? Kau percaya padaku, aku tidak membodohimu. Cukup, Li Chuan. Kau menggunakan barang orang lain sebagai hadiah. Bagaimana jika ketahuan? Tolong kembalikan dengan cepat. Sudah kubilangkan. Dia hanya orang miskin yang suka pamer. Kau lihat ayahku, direktur pabrik tekstil. Nikah ke keluargaku, kamu bakal makan enak dan pakai baju bagus. Dibandingkan dengannya, 10.000 kali lebih baik. Ya, orang seperti ini. Kau berani datang dan mengambil istri anakku. Besar, kalian mau dia tinggal di sini. Bukan takut dia, tapi buang waktu. Pergi sana, keluarga Jiang tidak senang melihatmu. Bukan hanya keluarga Jiing, tapi seluruh desa bahagia kami juga tidak menyambutmu. Pergi The dari film sini. was translated Kemudian, and kamu jarang narrated datang ke by desa N kami. Media. Ayah, ibu, Kamu masih tidak pergi. sudah kubilang pergi, apa kau tidak dengar? Besan. Hari pertunangan ini begitu ramai. Ayah, kenapa kau datang? Nah, hari ini adalah hari pertunanganmu yang baik. Sebagai ayah, aku harus datang dukung anakku. Ayah. Benar-benar gagah. Kakek, Tang-tang kemari. Ikut kakek. Apakah Li Chuan anakmu? Ya, Kupikir kamu berbakat. Tapi ternyata kamu hanya seorang petani. Anak yang tidak berguna. Kalau begitu, ayahnya lemah juga. Kau ayah tunggal, membesarkan anak itu sulit. Aku memberimu sebuah nasihat. Bawa anakmu pergi sekarang. Dan berhenti membuat kekacauan di sini. Besan ini punya temperamen yang cukup kuat. Untungnya aku datang untuk mendukung putraku. Kalau tidak, katakan pada Xiao Chuan, sayang sekali. Besan kami hanya bercanda. Kami sudah janji datang melamar. Kalau begitu andalkan kemampuanmu sendiri. Kamu belum lihat hadiah pertunangan kami. Kamu sudah mengusir kami. Itu cukup tidak pantas. Orang sepertimu pikir kau pantas bersaing dengan keluarga kami. Sepertinya situasi keluargamu tidak terlalu buruk. Yang satu ini, aku tidak berani menyombongkannya. Tapi dibandingkan dengan kalian, ini lebih dari cukup. Jika ini semua karena anak-anak. Kalau begitu mari kita adu kekuatan di antara kita. Harta berharga siapa? Yang kalah akan mundur sendiri, mengerti? Jika kau tidak takut kehilangan muka, kalau begitu tentu saja, aku tidak masalah. Tapi aku harus bilang sebelumnya, gelang curian ini tidak dihitung. Itu adalah hadiah dari seorang teman lamaku. Jika kamu tidak menyukainya, maka itu tidak dihitung. Bandingkan dengan yang kubawa hari ini. Kalian semua mundur. Pindahkan anak-anak ke belakang. Ya, 3 barang ini. Bergantian, suplemen untuk keponakanku. Anggur obat untuk besan. Dan juga milik pasangan muda. Sertifikat properti untuk sebidang tanah. Hanya itu, tidak ada yang tahu dari mana sampah itu berasal. Ini sebuah pecahan dari luar. Dan bagaimana dengan ini? Lobak ini tertutup lumpur. Benda-benda tak berharga ini. Tak ada yang mau ambil, meski gratis. Kau ingin membandingkan dirimu dengan keluargaku. Kau bandingkan barang-barang ini dengan kami. Ya, jadi kenapa? apalagi? Hanya lobak busuk yang kamu berikan itu. Dan bahkan anggurnya palsu. Sudahlah. Bahkan memberikan 1 hektar tanah. Apa? Kamu ingin putriku menikah di sana? Diperbudak untuk keluargamu. Apakah dia masih harus membajak sawah? Nah, kamu tidak boleh menikah dengan keluarga itu.
Ayah, apakah semua barang ini palsu? Nang, tunggu saja dan lihat. Bagaimana mungkin ayah menyakitimu? Sebelum datang, aku dengar keluarga bawa hadiah pertunangan. Bisa dibilang keluarga kaya. Hari ini, aku merasa tidak ada yang punya mata untuk melihat. Jangan bicara omong kosong di sini. Paman kedua kami Ting Ting adalah orang yang sangat terhormat. Kakak kedua, cepat kemari. Di depan semua orang. Lihat apakah benda ini berharga atau tidak. Baiklah. Jika ipar sudah berkata begitu, maka aku akan memperluas wawasanmu. Ini, Kakak kedua, apakah ini berharga? Kenapa kamu gagap? ini adalah ginseng liar berusia 300 tahun. Berusia 300 tahun. Apakah ini berharga? Ini bukan hanya berharga. Memotong satu akar saja bisa memberimu sebuah villa. Bukankah ini anggur palsu? Kalau begitu bahkan anjing pun tidak. Ini adalah anggur Maltai dari tahun 1990N. Nilai koleksinya bahkan lebih besar dari emas murni. Ini hanya cocok untuk anjing minum. Anjing siapa yang begitu beruntung diperlakukan seperti ini? Ladang ini. Ladang ini seluas 10.000 hektar. Paman, bagaimana semua barang ini begitu berharga? Siapa sebenarnya kau? Dari mana kau mendapatkan semua benda ini? Aku hanya seorang pekerja migran, itu saja. Bagaimana? Hadiah keluarga kami. Cukup berharga, kan? Apa kita masih perlu membandingkan? Tetua, jangan terlalu sombong. Aku curiga benda-benda ini semuanya memiliki asal-usul yang meragukan. Ku bilang, jika kau tidak mampu bermain, maka jangan. Kalah dan masih memfitnah. Punya sedikit sopan santun, ibu dan ayah. Tapi kita sudah sepakat, siapapun yang kalah otomatis mundur. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Apa yang membuatmu begitu sombong? Benda-benda ini, siapa tahu itu milikmu, mungkin. Atau kamu mendapatkannya dari sana. Dicuri dari Ratu Permata. Kalian berdua, ayah dan anak, baik yang besar maupun yang kecil adalah pencuri. Bagaimanapun, benda-benda ini terlalu berharga. Kakak kedua, suruh bos toko perhiasanmu datang untuk melihat lagi. Apa yang perlu dibedakan lagi? Maksudku adalah, pertama, tangkap mereka. Mari kita bicara setelah seseorang tiba. Tidak, bagaimana bisa kalian sembarangan menangkap orang begitu saja? Terlebih lagi, hari ini adalah hari pertunanganku dengan Li Chuan. Baiklah, baiklah. Semua orang berhenti berdebat. Aku akan meminta instruksi dari ketua Helan kita. Kebenaran akan terungkap sendiri. Tidak perlu meminta petunjuk. The film was translated Orang ini and adalah narrated Ratu by Permata, Media. bernilai puluhan miliar. Helan, Suami, keluarga kita memang telah menyambut seorang tamu terhormat. seorang tamu terhormat. Ketua Helan, selamat datang, selamat datang. Kamu terlalu baik. Aku juga dengar, hari ini keluarga Jiang akan bertunangan, bahwa seorang tamu terhormat akan datang ke keluarga Jiang. Oleh karena itu, aku secara khusus datang berkunjung. Tamu terhormat, selain kau, siapa lagi yang bisa? Kecuali Presiden Kamar Dagang Dasia. Orang terkaya. Kecuali orang terkaya di Dasia. Dia bisa datang ke desa bahagia kami yang kecil. Ketua Helan, apakah Anda salah? Kami tidak punya direktur Li di sini. Namun, barusan, kami tangkap 2 pencuri barang Anda. Pencuri, Pencuri, bukankah ini Li Chuan kita? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kamu terlihat lebih baik sekarang. Bibi Helan, hari ini adalah hari pertunanganku. Ya, hadiah yang Bibi berikan padamu. Apakah kamu puas dengannya? Apel, itu benar-benar diberikan oleh Ketua Helan. Ketua Helan dan Li Chuan. Apa sebenarnya hubungan mereka? Ini
puas, Bibi Helan. Bagaimana kau tahu? Hari ini adalah hari pertunanganku. Tentu saja aku tahu. Lagi pula, itu ayahmu yang memintaku datang. Satu panggilan dari ayahmu, dan aku datang. Hanya dia. Pekerja migran ini. Ketua Helan. Apa statusmu? Mengapa kau membantu? Pekerja migran ini berbicara. Dia mencuri barang-barangmu. Mencuri? Kamu mungkin salah. Tuan Li adalah teman lamaku. Dia mencuri barang-barangku. Itu bahkan lebih tidak masuk akal jika dia menginginkannya. Apalagi hanya sebuah gelang. Bahkan Yongcheng Jiuleiku, aku akan memberikannya kepadanya secara gratis. Sayang sekali. Dia bahkan tidak peduli. Ketua Helan. Ini, siapa sebenarnya dia? Siapa dia? Orang yang berdiri di hadapanmu adalah Presiden Kamar Dagang Dasia, orang terkaya, Li Shenxiong. Ayah, kau benar-benar ketua Kamar Dagang Dasia. Kau tidak akan bekerja sama dengan Bibi Helan untuk bercanda, Kang. Nak, bagaimana mungkin ayah berbohong padamu? Ayah dulu sembunyikan identitasku untuk menguji karaktermu. Takut kamu mungkin tersesat oleh kekayaanku. Melihat beberapa hari terakhir ini, kekhawatiran ayah tidak perlu. JT selama ini kau yang mendukung Xiao Chuan dari belakang. Besan, izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Aku, Li Shenxiang, atas nama putraku, Li Chuan, melamar ke keluarga Ji Yan GMU. Apa kau setuju? Ayah, Ibu. Ayah Xiao Chuan menanyakan sesuatu padamu. Besan. Barusan, kami tidak sopan. Kami mengabaikan Anda. Mengenai pernikahan Ting Ting dan Li Chuan, kami setuju sepenuh hati. Kami setuju sepenuh hati. Kami setuju. Setuju. Kalian berdua mungkin berpikir begitu. Aku sangat senang. Namun, aku berharap, sebenarnya. Benar. Benar sekali. Benar sekali. Li Chuan, apa yang masih kau tunggu? Sudah larut. Cepatlah dan adakan pernikahan dengan Ting Ting. Kenapa kau terburu-buru? Kenapa terburu-buru? Aku masih ingin punya lagi, keponakan laki-laki dan perempuan juga. Li Shenxiong, kamu sangat menyukai anak-anak. Kenapa aku tidak melahirkan satu untukmu? Berhentilah main-main. Siapa yang main-main denganmu? Kita sudah bersama begitu lama, mengulur-ulur waktu. Sudah waktunya untuk sebuah hasil. Kenapa kita tidak memanfaatkan hari baik dan menikah saja? Apa yang kau lakukan? Besan, kalian berdua lanjutkan. Ayah. Semangat.